Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah kekuatan dan perlindungan yang teguh. Dia takkan membiarkan dan takkan meninggalkan kita. Dia selalu hadir dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran, dan karena itu beritahukanlah kebenaran-Mu yang sesungguhnya melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Roh Tuhan kiranya melingkupi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Demikian juga kepada semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjamah dan meneguhkan, menguatkan, mengubahkan. Sehingga firman ini betul-betul jadi berkat dan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Begini dikatakan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kibrat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Kejadian 21 memberitakan tentang Allah yang menepati janjinya kepada Abraham ketika di masa tua. Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Nanti dilihat Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7, tapi juga Kejadian 17 ayat 17. Allah tidak pernah ingkar janji. Walau lama 25 tahun menanti, tapi janji Allah pasti. Nanti dilihat Kejadian 12 ayat 4. Ishak bertambah besar,
tiba waktunya ia disapi. Abraham sangat bersuka cita. Diadakanlah perjamuan yang besar. Ayat 8. Disapi artinya berhenti menyusui. Berarti anak meninggalkan daerah sekitar ibunya, meninggalkan ketergantungan pada ibunya, dan dibebaskan untuk bermain dengan anak-anak lain. Makanya dikatakan Ishak sedang bermain dengan Ismail. Ayat 9. Kata sedang bermain dalam bahasa Ibrani metsakheo bisa diartikan tertawa, mengejek, dan mengolok-olok. Yang terjadi antara Ismail dan Ishak bukan hanya sekedar tertawa, tapi mengejek dan mengolok-olok, bahkan menganiaya. Nanti lihat Galatia 4 ayat 29. Inilah alasan mengapa Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya Ismail. Sebab ia tidak akan menjadi ahli waris. Yang akan menjadi ahli waris adalah Ishak, sebagaimana yang dijanjikan Allah. Ayat 10. Sarah melakukan itu karena dia melindungi Ishak. Sebab dia menyadari melalui Ishaklah Allah akan memenuhi janji-janjinya. Sekalipun hal itu sangat menyebalkan hati Abraham, tetapi Abraham tetap melakukan mengusir Hagar dan Ismail. Sebab Tuhan telah berfirman, apa yang dikatakan Sarah harus didengar. Sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Dan keturunan dari hambamu juga akan diberkati menjadi suatu bangsa, karena dia adalah anak Abraham. Ayat 11-13. Abraham berkeinginan agar Hagar dan Ismail anaknya tetap bersama dengan dia. Tapi Allah punya rencana bagi Hagar dan Ismail, menggunakan situasi tersebut sebagai kesempatan untuk memberi mereka kebebasan. Dan kepada Ismail juga dijanjikan akan diberkati menjadi suatu bangsa. Abraham harus taat pada rencana Allah bagi Hagar dan Ismail. Karena itu ia mempersiapkan dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dan disuruh pergi mengembara di padang gurun Betseba. Ayat 14. Padang gurun Betseba berada di perbatasan Mesir, 50 mil di sebelah Yerusalem, 27 mil di sebelah Hebron. Ini pengembaraan yang sangat melelahkan dan sangat menantang. Ketika persediaan air habis, putuslah harapan untuk hidup. Sebab perjalanan di padang gurun yang tidak ada air ini akan sangat menderita dan akan mati perlahan-lahan. Maka dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak, sebab Hagar tidak tahan melihat anak itu mati. Dan ia menangis dengan suara nyaring. Ayat 15 dan 16. Ini kesedihan yang amat berat menyaksikan anaknya dan bahkan dirinya sendiri akan mati karena kehausan dan kekeringan. Dalam keadaan sekarat, hampir mati, Tuhan mendatangkan pertolongan. Tuhan mendengar teriakan tangisan, dan karena Tuhan memberi penguatan, dikatakan jangan takut, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 17 dan 18. Tuhan mendatangkan pertolongan yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Yang diminta adalah respons dari yang akan ditolong, yaitu bangun, berdiri, dan melangkah. Artinya tidak masa bodoh, tidak menyerah, tidak pesimis, harus optimis, bangkit dari situasi sulit, serta memandang pada rencana Allah yang besar. Maka Tuhan membukakan mata Hagar yang tadinya tertutup oleh kesulitan penderitaan. Ia melihat ada sumur.
yang memberi kehidupan baru. Anak itu diberi minum, anak itu hidup kembali. Tuhan Allah menyertai. Ia bertambah besar dan beraktivitas di padang gurun sebagai pemanah. Dan ibunya mengambilkan istri baginya dari tanah Mesir. Ayat 19-21. Kesulitan dan penderitaan terkadang membutakan kita sehingga tidak dapat melihat pertolongan Tuhan. Tuhan yang izinkan kita mengadakan perjalanan pengembaraan panjang. Dia yang akan menyertai ketika kekurangan, ketika kehausan. Dia menyiapkan sumur kehidupan yang menyegarkan, menyejukkan, menghilangkan dahaga sehingga dapat melanjutkan perjalanan hidup ini. Jemaat Maha Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa pertama, Tuhan Allah selalu setia dan menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya termasuk kepada kita. Janji berkat Tuhan bukan hanya kepada umat pilihannya, tapi kepada semua orang. Itulah kasih Allah yang tanpa pamrih. Kedua, hendaklah kita lebih taat dan berserah pada rencana Allah, walau terkadang tidak seperti yang kita pikirkan, sebab rencana Allah lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam dari apa yang kita pikirkan. Ketiga, kalau berjalan dalam rencana Allah, walau sulit dan sukar, melewati padang gurun yang ganas, Allah sanggup menolong kita. Yang diminta kepada kita adalah bangunlah, angkatlah dan bimbinglah. Kita harus bangun, artinya bangkit, jangan menyerah dengan keadaan. Dan angkatlah artinya saling membantu, saling menguatkan, saling menghidupkan, bukan saling menjatuhkan dan mematikan. Apalagi dalam persiapan pelaksanaan pilkada. Jangan saling menjelekkan, menjatuhkan dan mematikan. Jangan terjadi black campaign, kampanye hitam. Hendaklah menebarkan kebaikan dengan tulus. Maka kita akan mendapatkan pertolongan berkat Tuhan. Tuhan menyediakan sumur yang akan memberi kehidupan baru, memberi semangat baru, dan memberi arah baru bagi kita. Sehingga kita diberkati dan jadi berkat. Semoga demikian. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman bukan sekedar diberitakan, tapi ini sungguh memperlengkapi kami. Dan bahkan kami mau hidup dari dan di dalam ketaatan melakukan firman-Mu di hidup ini. Dan karena itu semua yang beribadah, yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengubahkan setiap orang, dan Tuhan berkati kami semua dalam segala aktivitas yang kami mau lakukan, sehingga aktivitas yang kami lakukan dapat dilakukan dari dan dalam ketaatan kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Kami melakukan dengan maksimal sehingga berhasil, kami diberkati dan jadi berkat. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah sumber pertolongan, sumber berkat, menolong dan memberkati saudara kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.